Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Masih tetap semangat kan ya pembelajaran pada pagi hari ini? Baik anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini yaitu gerakan meluncur di dalam renang gaya punggung. Nah, jadi pada pagi hari ini Pak Agus akan menjelaskan tentang berenang dengan gaya punggung, dimulai dengan meluncur sampai seterusnya. Baik anak-anak, silakan anak-anak menyimak videonya sampai habis ya, supaya anak-anak bisa memahami bagaimana berenang dengan gaya punggung. Yang pertama, gerakan ini diawali dengan posisi bersandar di pinggir kolam, tangan berpegangan. Nah, seperti di sini ya anak-anak. Yang kedua, kedua kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Nah, ini kakinya, ya ini anggap saja tangannya itu ke atas. Yang ketiga, tolakan kaki dari dinding kolam dengan kuat diikuti dengan gerakan meluncur. Selanjutnya, lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar, dilanjut gerakan kaki. Nah, itu seperti itu ya anak-anak. Jadi tadi ditolak dengan kaki supaya bisa meluncur ya. Jadi biar meluncurnya jauh. Ketika tolakannya pun juga kalau misalkan sudah kuat. Nah, jadi benar-benar harus kuat di dalam tolakan ketika meluncurnya supaya lebih jauh ya anak-anak. Jadi pada intinya yang pertama tangan harus megang di sini ya tadi di tepi kolam, setelah itu kakinya juga ditekuk. Nah, setelah itu baru meluncur. Baik, selanjutnya yang kedua, gerakan kaki. Nah, silakan anak-anak juga bisa melihat di gambar di sini. Yang pertama, pastikan posisi tungkai lurus ke belakang. Dan yang kedua, lakukan gerakan kaki seperti gerakan pada renang gaya bebas. Nah, ini hampir sama dengan gaya bebas. Ya, di ke bawah ke atas, ke bawah ke atas. Selanjutnya dengan bersumber pada pangkal paha. Gerakan kaki dengan kuat ke atas dan ke bawah. Nah, jadi hampir sama dengan gaya bebas ya anak-anak. Jadi kakinya yaitu hanya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Selanjutnya yang ketiga, posisi tubuh. Nah, ini anak-anak sudah bisa melihat ya di dalam gambar tersebut. Yang pertama, diawali dengan gerakan meluncur tubuh mengapung. Yang kedua, usahakan kaki dan dengan serta tubuh posisi sejajar dengan rata permukaan air. Nah, jadi ketika meluncur ya anak-anak seperti mengapung ya, jangan bergerak terlebih dahulu kecuali kalau misalkan sudah habis. Dan yang keempat, gerakan lengan. Nah, ini anak-anak bisa melihat ya di sini lengannya. Yang pertama, terdapat gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Nah, jadi ada menarik, ya, mendorong, setelah itu istirahat. Nah, inilah tangan ketika menarik, mendorong, dan istirahat. Gerakan menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk permukaan air. Nah, jadi menarik itu ketika tangan masuk ke dalam air. Nah, itu menarik ya anak-anak. Gerakan menarik itu berarti tangannya ketika masuk air itu udah menarik ya. Supaya apa? Supaya bisa maju. Setelah itu lakukan gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Nah, selanjutnya gerakan mendorong dilakukan saat akhir tarikan tangan. Nah, jadi ketika masuk ke dalam air itu narik. Nah, mendorong itu ketika ke sini nih. Nah, ini menarik, nah ini dorong. Itu begitu anak-anak. Nah, ini menarik, nah ini dorong ya. Jadi ketika dalam air semuanya menarik dan mendorongnya. Gerakan mendorong ke belakang dan bawah ya anak-anak nih bisa melihat di dalam
gambar tersebut. Selanjutnya, tahap istirahat bermula saat tangan keluar permukaan air. Nah, jadi ketika istirahat itu, nah ini ketika di atas ya anak-anak, ketika di atas air itu tangan kita itu istirahat. Istirahat itu bukan diam ya, tapi setidaknya bisa beristirahat beberapa detik ya untuk menguatkan tangannya. Karena kenapa? Karena ketika sudah di air itu harus mendorong dan menariknya. Selanjutnya, posisi ibu jari keluar permukaan air terlebih dahulu. Saat posisi lengan lurus sejajar bahu, tangan diputar keluar. Nah, ini ya anak-anak nih. Nah, jadi ibu jarinya terlebih dahulu ya keluarnya. Selanjutnya, lakukan gerakan masuk ke permukaan air dengan jari kelingking masuk permukaan air. Nah, ini bisa melihat. Nah, tuh. Jadi, ketika masuk ke dalam air juga permukaan air, jari kelingking masuk permukaan airnya. Selanjutnya, tahapan ini dilakukan secara rileks ya anak-anak. Jadi, jangan terburu-buru. Kalau misalkan bukan lomba ya. Kalau hanya belajar, jangan terburu-buru, santai saja ya, kecuali kalau cuma lomba lah baru itu harus terburu-buru. Selanjutnya, gerakan ini seirama tahapan menarik dan mendorong. Jadi gerakan tangan ini seiramanya tahapan menarik dan mendorong. Jadi harus seirama ya anak-anak ya. Jadi harus satu persatu juga ya, dan jangan cepat-cepat juga ya, santai, relax ya anak-anak. Nah, seperti ada di sini ya. Selanjutnya, pengambilan napas ya anak-anak ya, walaupun tetap kepalanya tidak masuk air ya, tetap di atas, tapi tetap ada caranya untuk mengambil napas. Yang pertama, bernapas menggunakan mulut ya. Jadi bernapasnya mengambilnya pakai mulut. Setelah itu udara diembuskan keluar melalui hidung atau mulut. Nah, bisa lewat hidung ataupun mulut. Pengalihan napas dilakukan saat fase istirahat salah satu lengan. Ya, anak-anak. Nah, jadi ketika istirahat ya lengannya itu baru kita ambil napas. Jadi, nah ketika di atas ambil napas, keluarkan. Ya, ambil napas, baru nanti keluarkan. Jadi ketika tangan yang kanan di atas itu ambil napas, ketika tangan kiri di atas itu baru keluarkan. Kemudian mengeluarkannya saat fase istirahat dengan lainnya. Nah, seperti Pak Agus saya tadi sampaikan. Jadi pengambilan napasnya ketika tangan yang kanan itu sudah di atas di permukaan air itu bisa ngambil napas. Terus tangan kiri di permukaan air itu baru keluarkan. Boleh kanan, boleh kiri ya, tapi mudahnya ketika tangan kanan di permukaan air baru itu ambil napas. Nah, jadi intinya tidak bisa seenaknya ketika ngambil napas ya, tidak seenaknya beberapa kali terus ataupun tangan lagi di bawah semuanya baru ambil napas. Tidak ya anak-anak, jadi tetap ada cara-caranya ya supaya kita tidak kemasukan air juga ya ketika dalam mulut ya, walaupun emang mulutnya tetap di atas ya. Ini seperti ini ya anak-anak. Nah, ketika tangan di atas baru napas, tarik napas ya, atau ambil napas. Selanjutnya pengalihan napas dilakukan dengan mendongakkan kepala ya, mendongakkan ya, bukan mendoakan tapi mendongakkan kepala. Posisi mulut sejajar permukaan air. Baik, selanjutnya kombinasi gerak renang gaya punggung. Nah, ini ketika dikombinasikan ya anak-anak, silakan anak-anak bisa melihat gambarnya ataupun videonya di sini ya. Jadi ketika tangan sama kaki itu juga berbeda ya anak-anak, tidak seenaknya sendiri-sendiri. Jadi ada ritmiknya ya, ritmiknya itu berarti satu persatu ya. Nah, di sini kelihatan ya ketika tangan kanan di atas, kaki kiri di bawah. Dan itu ketika gaya punggung itu berarti kita seperti tiduran ya. Kalau gaya bebas itu kita tengkurap. Kalau semisalkan gaya punggung itu berarti seperti tiduran ya anak-anak, itu bedanya seperti itu. Sebenarnya gerakannya hampir sama dengan seperti renang gaya bebas ya.
begitu anak-anak penjelasan pada pagi hari ini. Silakan anak-anak bisa menyimak dan bisa dipelajari, ataupun mungkin anak-anak ketika lagi berenang ya silakan anak-anak mencoba ya, silakan anak-anak mencoba, tapi tetap diawasi ya, tetap diawasi sama orang tua ya, ataupun sama kakak-kakaknya. Jadi jangan sendirian ya, takutkan nanti kenapa-kenapa. Baik anak-anak, terima kasih, tetap semangat dan tetap 3M ya anak-anak, supaya virus COVID-19 ini cepat selesai, supaya kita bisa masuk seperti biasa lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.